saking paniknya di dalam pesawat kayak udah pasrah, aku nih kayaknya mau mati nih gitu. Sampai kayak aku nazar, ya Allah kalau emang masih dikasih umur, aku ingin memperbaiki diriku, tolong dong kasih umur lagi. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Reza hari ini. Dan hari ini spesial, Reza di dalam mobil. Eja mau ngapain? Eja mau kasih tahu kalian semua bahwa ini adalah konten terbaru dari Reza. Spesial, Reza akan membagikan kisah berbagai macam orang di sini dari segala jenis profesi, insya Allah. Dan mungkin untuk yang hari ini Reza akan berbincang-bincang dengan salah satu teman Reza juga. Dia seorang public figure dan sudah melanglang buana di dunia entertain. Dan spesial, kalian kalau bertanya-tanya ini apa sih Kak Eja, ini konten apa? Ini namanya Reza Talk. Jadi ini sebuah konten talk show, chit chat yang sangat-sangat ringan yang Reza pilih untuk menjadi salah satu sarana Reza untuk sharing dengan berbagai macam orang. Dan salah satunya yang hari ini Eja akan undang, kalian semua pasti kenal. Eja akan tunjukin sosok wanita ini. Kalian pasti penasaran kan? Sebentar lagi dia akan turun dari apartemennya yang mewah ini. Jadi Eja ini sekarang lagi ada di salah satu apartemen pemirsa ini, di daerah Casablanca, ya, di daerah Kopas. Sebentar lagi orangnya datang. Nanti kalau orangnya udah datang, Eja akan tunjukin sama kalian semua. Jadi tungguin ya. Tada! Ini dia sudah datang bintang tamunya Eja hari ini. Assalamualaikum. Nah, pada kenal kan, ini seorang sosok, mungkin kalau orang yang orang yang agak pangling dikit, kok siapa ya Ika Dangdut Academy 2 yang sekarang dikenalnya Ika Shakira. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Sehat ya. Sehat, karantina di rumah terus. Gimana selama pandemik ini, apa yang Ika alamin? Apa yang ada, istilahnya ya? Perubahan apa yang istilahnya drastis banget? Perubahan drastis berat badan. Naik apa turun? Naik. Kok. Sama. Kalau ini malah turun, menyedihkan. Pertanyaannya ngapain ya di rumah ya? Stres. Naik Ya. Dari berat badannya. Terus selanjutnya lebih kayak jadi kayak ya udah, kalau emang hidupku menyenangkan ya aku menikmati hidup. Dibikin menyenangkan ya. Bikin menyenangkan ya, sebenarnya emang. Karena kalau gitu. dibikin stres aku pasti udah stres banget. Yes, of course. Nah, terus kan Ika kan sekarang, terus masalah sekolahan gimana nih? Dirimu kan sekarang istilahnya apa ya, sejauh ini kan yang Eja tahu sekarang dirimu fokus banget dari terakhir kita ketemu ya. Dirimu udah mulai fokus banget di sekolahan. Kemarin masa pandemi ini apa yang terjadi di sekolah? Sekolah libur toh? Ya, libur. Terus pakai ada sistem pembelajaran yang memang online atau gimana? Jadi memang sekolah ini karena memang Jakarta kan zona merah, terutama di tempat pengajaran Jakarta Barat. Memang nggak boleh, kalau muridnya nggak boleh masuk, tapi gurunya atau mungkin staff dan yang lain yang ditunjuk tuh ada kayak 1 hari di rumah, 1 hari di kantor, 1 hari di rumah, 1 hari di kantor. Nah kebetulan kalau aku kan guru biasa, jadi di rumah. Jadi aku ngajar pakai Google Meet, kadang pakai WhatsApp sih yang simple. Oh, di sistem Ada online semua ya? Online semua. Oke. Terus sekarang ini kan kita udah memasuki masa-masa new normal katanya ya. Terus apa yang Ika udah lakukan semenjak new normal kemarin? Lebih kayak lega gitu. Akhirnya aku bisa sedikit keluar jalan-jalan, tapi itu juga masih takut. Ke mall udah ke mall? Udah. Udah ya. Jadi kalau dulu kan bener-bener keluar itu cuman kayak ke minimarket beli apa gitu. Itu keluarnya aku kayak gitu dulu. Nah kalau sekarang udah mulai keliling Jakarta gitu-gitu. Tapi cuman keliling gitu. Terus main ke teman-teman gitu. Yes. Gitu Oke, sih. itu sih sebenarnya pengen tahu banyak sih Kak. Sekarang kan kita tuh sebenarnya ada di, kita waktu Eja sama Ika ada di dalam kontes Dangdut Academy 2 itu kan sebenarnya kita ada di salah satu kontes yang memang secara publishing atau secara share rating saat itu tuh the best banget, bagus banget.
Dan banyak orang yang puncak-puncaknya ya. yes, itu Eja pengen tahu. Eja selama ini belum pernah nanya ini ke dirimu. Semenjak kau istilahnya lulus dari DA2 jadi juara 5 ya kan? Jadi juara 5 dan akademi 2. Hal apa yang istilahnya jadi perubahan besar banget di diri Ika? Yang jelas karena memang cita-citaku, emang impian anak-anak gimana sih? Kayak pas anak-anak tuh kayak aku pengen banget masuk TV gitu kan. Pokoknya nggak tahu kenapa pengen banget masuk TV. Terus akhirnya cuma sekedar masuk TV itu cita-citaku, dan ya itu terrealisasi dan membuat hidupku tuh kayak ya udah menikmati yang sedang aku rasakan waktu itu gitu kan. Kayak masuk TV, dikenal banyak orang, yang membuat banyak perubahan itu yang tadinya aku bukan siapa-siapa, orang kampung, bener-bener kampung kan. Terus sama doang. Terus tiba-tiba kayak yang waktu masih pas di A2 itu ya, belum ada yang lain-lainnya kan. Itu tuh yang di mall yang Kak Ika ya, itu tuh kayak ini beneran gak sih? Itu sampai sekarang kalau seumpamanya dirimu pergi kemana gitu masih suka gak sih? 1-2 sih. Tapi mereka tuh kayak bingung kok pakai hijab gitu. Terus tapi bener tuh ada tai lalatnya, suka kayak gitu-gitu kan. Bahkan kalau misalnya aku pakai masker pun kadang kayak suka kok ini kayak siapa ya gitu. Karena sampai aku bertanya-tanya ya. Suruh buka maskernya, ini Kak Ika bukan, kadang gitu. Tapi sekarang sih udah jarang banget karena memang kan udah banyak lulusan setelah kita gitu. Jadi mungkin agak sedikit terlupakan. Jadi sih yakin sih kalau secara mungkin kalau Ika nanti istilahnya lebih nggak tahu ya, mungkin dari adanya konten ini, dari Reza Talk ini, orang-orang yang tadi bertanya Ika kemana ya, ini mungkin mereka akan ngeh lagi, oh itu tuh Ika, oh sekarang Ika begini. Nah sekarang Eja mau nanyain ke dirimu, hal apa yang akhirnya membuat seorang Ika Shakira yang notabene ya bener yang Eja tahu kau menyanyi biasanya berdandan yang memang benar-benar maksudnya kayak mostly seorang penyanyi gitu loh, seorang entertainer gitu loh, tiba-tiba memutuskan untuk hijrah, tiba-tiba memutuskan untuk memilih baju yang lebih anggun untuk seorang wanita. Ini Eja pengen tahu benar-benar alasan seorang Ika Shakira itu apa sih sebenarnya? Jadi kayak aku tuh segala sesuatu yang aku ambil, maksudnya aku ngambil keputusan di dalam hidup itu kayak sebenarnya kan bingung, tapi lebih ke kayak ngikutin aja, ngikutin alurnya gitu loh. Tiba-tiba kok itu ada kejadian yang aku sempet ada goncangan di pesawat. Oh I see. Yang turbulence kan waktu itu aku kejadian kan. Terus yang sempet ya Allah, kalau emang saking paniknya di dalam pesawat kayak udah pasrah, aku nih kayaknya mau mati nih gitu. Sampai kayak aku nazar, ya Allah kalau emang masih dikasih umur, aku ingin memperbaiki diriku, tolong dong kasih umur lagi. Aku masih pengen membagikan orang-orang, aku masih pengen memperbaiki diri yang selama ini memang sebagai seorang muslimah yang seharusnya mengenakan hijab tapi aku belum. Terus bla 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 bla, banyak lah gitu. Aku sambil nangis, sambil pasrah, kayaknya nih pesawat udah mau jatuh gitu kan. Terus aku tuh nazar, kalau memang masih dikasih umur, nanti pas turun gitu selamat, aku pengen memperbaiki diri gitu. Semuanya aku pengen perbaiki gitu. Terus pas turun, alhamdulillah selamat, nangis. Terus akhirnya aku pelan-pelan paksain, memang dipaksain. Tapi bukan dari paksaan orang lain kan, memang dari memang dari insight-mu sendiri toh. Karena memang aku udah bernazar kan, kayak paksain. Sebenarnya bingung nih outfitnya, mau pakai hijab, terus gimana ya, udahlah paksain aja dulu gitu kan. Terus lama-lama aku nyaman dengan penampilan luarnya aku kayak gini. Terus makin memperdalam ilmu agama lagi yang masih cetek banget ya. Jadi aku sering kayak dengar kajian-kajian gitu kan. Nah terus berawal dari situ kayak makin ya udah, seiring berjalannya waktu makin memperbaiki diri. Dan akhirnya sekarang kalau misalnya memang pun ada job, ada tawaran pekerjaan yang aku
aku sebagai entertainer itu kayak yang dulu gitu. Tapi nggak secara menolak sih. overallnya berpengaruh nggak sih? Ini kan yang kontrol dirimu ya, yang mengontrol sekarang kan Ika-nya. Tapi kalau secara orang yang di luar sana tahu Ika begini, tiba-tiba apakah ada efek dampak yang memang langsung benar-benar drastis gitu loh, saat orang-orang tahu oh Ika sekarang udah benar-benar gitu. Karena memang sebelum pakai hijab pun aku sudah Membatasi. nggak membatasi, memang di dunia kita ini kan memang persaingan banyak. Yes. Jadi memang udah tidak kalau dulu kan kayak bisa Hype-nya waktu itu ya. sehari Oke. pasti ada kerjaan apa. Kan seiring berjalannya waktu, pas aku belum hijrah pun itu ini udah mulai berkurang. Jadi kayak nyaru aja gitu loh. Oke, paham. Kayak Eja tuh sebenarnya rada gimana ya, mau apa ya istilahnya, membayangkan gitu loh seorang Ika yang kadang kan orang kalau ada orang yang ngomong begini, oh lihat aja lu sekarang udah berhijab ya, berarti lu siap-siap deh kehilangan kerjaan. Itu selentingan itu pasti ada. Itu pasti ada, dan itu dirimu alamin kan? Aku pertanyakan sama keluargaku. Nah ini juga yang menjadi salah satu alasan aku tuh masih bingung, tapi aku paksain. Karena pokoknya aku tuh niat banget pengen memperbaiki diri gitu. Karena seharusnya kan wanita itu udah pakai hijab sejak dia berusia dewasa ya kan? Ya, sudah akil balik. Udah akil balik kan? Ini aku udah telat banget, tapi aku harus paksain. Aku tuh Haus kan, kayak mana lo belum diminum lo? Tuh kan tadi udah nawarin loh. Tadi udah nawarin lo minum, tunggu ya. Ntar abis ini kita ya, cari minum spesial buat Ika Shakira. Iya lanjut ya. Lanjutin. Jadi emang aku kan paksain. Nah aku sempet kayak aduh gimana, udah pasti ya namanya seorang cewek, kita nggak munafik kalau seorang entertainer apalagi di panggung kan yang dilihat tuh bodinya lah, terus kayak misalnya ya keseksiannya itu nggak munafik gitu kan. Orang-orang juga menginginkan gitu. Nah, disitulah itu kayak aduh ya atau enggak, tapi ya udahlah aku pasrah. Kebetulan juga ini pas emang jalannya tuh serba kebetulan, emang Allah udah kayak kasih jalannya gitu, Hidayah ya, ini kalau orang dapat hidayah tuh jadi begini. gini, kebetulan pas aku udahlah bismillah aku pakai hijab, insya Allah kalau emang rezekiku aku pasti masih dapat job kok gitu kan. Ternyata nggak lama setelah aku pakai hijab, alhamdulillah aku lolos tes CPNS. Masya Allah. Jadi kayak yang tadinya aku tuh kayak ngebet banget pengen kerjaan, ini jadi kayak oh udah PNS kok. Ya memang sih gaji PNS tuh nggak terlalu yang kayak kita dulu pas entertainer dapatnya per bulan segini, memang iya, tapi kayak tenang gitu loh, kayak per bulan tuh udah pasti gitu gaji seorang karyawan gitu kan sekian. Nah itu juga sebagai cita-cita aku sih, kayak pengen masuk PNS gitu. Jadi ya udah, dengan adanya aku berhijab tadinya ada ketakutan tertentu, tapi akhirnya Semuanya terima terbantahkan PNS gitu ya. jadi ya udahlah aku lebih fokus. Nah dengan adanya ini aku tuh kayak dikasih job dari orang tuh kadang suka jangan, aku kan PNS jadi aku nggak bisa tuh keluar kota yang kayak 3 hari aku nggak bisa izinnya Karena sudah terikat tanggung jawab ya. Iya, kalau dulu kan masih agak santai. Aku pernah kayak seminggu gitu izin ngajar, emang masih bisa. Nah kalau sekarang izin 1 hari aja udah nggak bisa. Bocorin deh, waktu kita ngalamin kemarin The Star, gimana prosesnya seorang Ika yang memang punya tanggung jawab Iya, itu. jadi seorang guru, terus dia juga dituntut untuk perform di salah satu kompetisi besar waktu itu. Gimana Nah coba? itu kebetulan lagi nih. Kebetulan aja semua ya. Oh, udah dikasih jalan ya. Dibantu sama murid-murid aku yang memang kita satu sekolahan kan, jadi kita latihannya, kita ngonsepinnya itu di sekolahan, terus jadi alat musiknya juga kayak kita ngulik-ngulik juga di sekolahan. Nah, tapi ribetnya adalah pagi nih aku ke sekolahan dulu, ke sekolahan latihan bla 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 bla, siang kita GR,
Terus sore jam 3 karena memang PNS harus selalu fingerprint pagi dan sore. Pagi Absensi? Absensi. Oke. Pagi setengah 7, sore jam 3. Jadi habis dari Indosiar sebelum make up nyempetin lari pakai motor. Ya Allah. Biar cepet lari pakai motor sama roadman aku. Absen, jempol langsung balik lagi. Kayak gitu terus. Luar biasa. Tuh kan ya. Jadi orang itu sebenarnya ya kalau kita memang udah ketemu satu titiknya, sebenarnya kita jadi apapun itu, mungkin entah seorang entertain, entah guru, dokter atau apapun profesinya, sebenarnya kalau memang kita sudah ketemu jalannya, kita sudah ketemu itu sebenarnya bukan kebetulan, tapi itu emang udah jadi satu rentetan jalan yang harus kita lewatin gitu loh. Benar. Jadi walaupun sekarang Ika orang istilahnya apa ya, Allah kalau udah ngasih rezeki, kalau memang itu benar-benar rezekimu, ini rezekinya Ika akan tampil di acara Indosiar itu, nggak akan mungkin bisa terelakkan dengan segala macam hal yang istilahnya apa yang walaupun memungkinkan banget, tapi kalau emang udah jalannya ya udah bakal jalan aja begitu. Emang udah jalannya ya, semua kan kayak Allah kan menciptakan makhluknya, jadi nggak akan mungkin ditelantarkan, udah pasti kita diurusin. Pasti Allah bertanggung jawab sama semua makhluknya gitu loh, sama hamba-hambanya ini. Walaupun ya mungkin semut yang dimanapun itu ya pasti Allah udah ngejamin, oh ini semut bakal makan entah dari manapun itu, ya kan. Makanya Eja sih salut Eja secara pribadi. Apa ya, salah satu alasan Reza kenapa Reza mengangkat seorang Ika kuat Syakira ngangkat aku di sini ngangkatnya, mengangkat seorang sosok Ika Syakira di satu konten terbarunya Eja ini, dan menjadi bintang tamu pertama kali Eja pilih karena memang Ika punya ada story yang apa ya istilahnya, menurut Eja pribadi dari mulai awal pertemuan saya sama Ika sampai detik ini terjadi benar-benar metamorfosis yang luar biasa sekali, dan Eja rasa itu sangat perlu sekali Eja angkat untuk menjadi inspirasi banyak orang. Eja sangat yakin sekarang siapapun yang nonton konten ini, yang nonton acara ini, mereka akan berpikir, mereka yang tadinya memang berniat, mungkin udah punya niat mau pakai hijab, masih bikin kerjaan gitu ya. gue kan kerjaan gue gini, nanti gue begini, jangan deh, nggak usah pakai paksain hijab. dulu sih. Segala sesuatunya kalau memang udah dari hati, insya Allah nanti insya Allah pasti akan apa ya, ada jalannya semua seperti yang udah di Ika lakukan dan Ika alami sekarang gitu loh. Toh juga banyak sekarang yang kayak misalnya pramugari berhijab, penyanyi banyak banget berhijab, terus apa lagi, semua banyak, jadi nggak menutup lah untuk kita, kayak kita punya niat baik nih, pasti yang datang juga akan kebaikan. Gitu, nggak mungkin kita langsung kayak kehilangan rezeki atau gimana gitu. Makanya jadi kan Eja pribadi ya Kak, Eja pengennya gini, seorang Ika, apakah ini sekarang pertanyaan lagi nih, apakah after berhijab ini dengan kesibukan Ika yang memang sebagai seorang pegawai negeri yang tidak bisa sembarangin istilahnya, orang-orang nggak bisa izin sembarangan, gue nggak bisa ini, nggak bisa itu, apakah Ika masih tetap mau istilahnya bikin single lagi seperti single pertama kan, itu apa yang pertama kali yang Recycle. I don't know, yang seperti falak gitu. Kalau yang seperti Tuh, falak sih itu kayaknya kan, udah enggak. itu kan ya mungkin dengan cara yang berbeda mungkin jadi Falak kan berhijab ya. Mungkin jadi falaknya sekarang ya. Terus yang bukan rindu biasa itu kan sebenarnya satu apa ya, lagu-lagu yang menurut Eja pribadi, pendengaran Eja itu lagu-lagu itu punya kualitas gitu loh. Dan apakah Ika sekarang masih tetap mau untuk istilahnya memproduksi lagu-lagu seperti itu lagi dengan look Ika sekarang, dengan Ika Syakira yang sekarang? Kalau untuk single sih aku mau aja ya, cuman lebih ke yang lagunya tentang apa nih, lebih ke kayak jadi lebih pilih-pilih ya, lebih pilih-pilih ya disortirnya ya. Kayak sebenarnya jujur nih ya, kalau untuk pekerjaan juga aku nerima, cuman disortir juga. Kayak kemarin sebenarnya ada tawaran menghibur TNI, ya mosok, terus akhirnya aku nggak terima. Berarti memang itu ya, kita semuanya kan ada rulesnya, ada batasannya. Kita juga maksudnya ya bukan menolak rezeki, cuman antara
pantas or tidaknya seperti itu kan, daripada ntar kita pilih lu tiba-tiba dibully. Iya. Ya kan. Nah, buka kan Teddy pengennya yang goyang kan. aduh, gak bisa dong kalau begini. Iya, benar. Baiklah, kita break dulu, cari minum dulu ya Mas Kiki. Oke, ini kita udah beli minum, ikannya udah seger, es longgar tenggorokannya. Ya sudah, ya wis. Kak, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Ibu. Ketika mengajar sudah menjadi prioritas, apa yang menjadi ukuran keberhasilan seorang Ika Syakira atau yang masih benar-benar Ika kejar saat ini? Aku tuh gimana ya? Kayak ukuran keberhasilan Between both ini loh, di antara dua ini, antara mengajar sama entertain, mana yang benar-benar menjadi apa ya istilahnya, ada tolak ukur yang real banget nggak? Oh gue begini gitu. kalau entertain aku merasa udah cukup. Really? Aku udah puas gitu. Oke. Tapi aku tidak berhenti. Oke. Aku udah ngerasain, karena emang cita-cita masa kecilku tuh pengen masuk TV. Bukan kayak pengen terkenal, pengen eksis terus, bukan habis, bukan. Aneh ya Ika. Kalau orang kan kebalik ya, padahal pengen terkenal walaupun suara kayak apa juga pengen terkenal. Suaranya bagus sih, aneh. Iya, ya nggak tahu ya. Karena emang itu yang kayak ngerasa udah puas, udah cukup gitu. Cuman aku nggak berhenti karena memang nyanyi itu kan memang udah kayak mendarah daging gitu kan. Jadi aku nggak akan berhenti sama karya. Mungkin suatu saat aku akan ngeluarin ya karya-karya gitu. Cuman ya pelan-pelan, maksudnya kayak udah cukup aja gitu kan untuk jadinya entertain. Cuman ada satu nih, aku pengen jadi pemain sinetron, tapi aktingku masih jelek banget. Itu mudah-mudahan ya, insya Allah mudah-mudahan nih. Sekarang kan orang-orang masih banyak entah apa ya, entah web series kah atau yang memang merambah di dunia pertelevisian, perfilman, sinetron, FTV. Nah itu juga terbentur sama waktu, kan tahu sih. Itu dia, makanya sekarang makanya itu jadi satu. Cuman nyesel nggak sih? Ya. Jujur deh, nyesel nggak? Sekarang lu punya cita-cita sebagai seorang entertain, lu punya angan-angan, gue pengen main film, kayak pengen main FTV, pengen sinetron dan segala macam. Tapi sekarang Allah menakdirkan dirimu sebagai seorang pegawai negeri yang udah pakemnya A ya A. Lu nggak bisa melenceng A plus amin, nggak bisa kan? Nggak nyesel sih, karena apa dong? cita-cita itu tuh emang dari dulu ada. Cuman tiap mau mulai itu kayak ada aja hambatannya. Dulu sebelum aku jadi pegawai negeri kan emang cita-cita pengen main FTV, sinetron, film itu memang udah ada terus gitu. Pas sudah kan udah pernah ngerasain juga kayak berapa judul gitu di Indosiar ya kan? Di apa sih? MKF. Gimana ya? Agak kurang nyaman tapi masih penasaran, pengen terus eksis sebenarnya gitu. Tapi nggak nyesel karena sekarang udah PNS, itu juga nggak nyesel. Tapi masih ada usaha pengen mewujudin nggak? Pengen sih. Kalau seandainya sekarang tiba-tiba ada tawaran Ika, kamu main beberapa judul FTV di MKF. Mau kalau waktunya bisa. Izin banget nggak bisa ya? Kalau corona bisa sih. Jangan nungguin corona juga, aneh loh. Kalau corona bisa malah ya. Kalau itu kan jam 4 subuh ya, baru kelar ya kan? Ya bisa, paling nggak tidur. Bisa sih. Kalau aku emang hard worker banget ya. Bisa banget sih. Cuman kalau gue nggak balance ya Kak. Ya pasti itu akan ada satu yang dikorbankan nih. Pasti kesehatanmu akan jadi satu. Meskipun mungkin bisa berjalan dua-duanya, PNS-nya nggak keganggu, terus kayak FTV juga bisa jalan, tapi pasti kesehatan. Iya, pasti yang dikorbankan jadinya kesehatan ya Bu. Tapi kayak aku tuh sebenarnya yang pengen main di FTV atau sinetron atau film itu nggak pengen uangnya sih, cuman kayak bangga aja gitu bisa ngeliat acting gitu ya. Kita. Aku berakting. Oh, gue kalau acting nangis begitu ya. Oh, kalau acting nangis begini aman. Sedih banget gitu ya. Jelek kau. Ya Allah.
Itu kalau untuk pencapaian karir gitu. Terus kalau pendidikannya nih? Kalau pendidikan aku pengen punya yayasan sih Yang berjalan di bidang? pendidikan dan agama. Oke. Tapi aku nggak pengen jadi pejabat, Oke. nggak pengen jadi kepala dinas atau kepala sekolah minimal. Menghindari. Tiba-tiba masuk ke ranah politik? Oh. Sama aja. No, enggak. Luar biasa. Kalau dulu kampanye waktu masih jadi entertainer, ayo. Kita dibayar ya. Kita nunggu loh. Ini kampanye kapan sih? Nggak ada lagi sih. Kita nunggu loh, Pak, Bu. Ayo mau. Soalnya itu panen ya. Itu benar-benar seperti kita lagi musim panen apa gitu loh ya. Bener, panen buah. Sabar, ah, sabar. Lagi koronces. Corona. Oke. Kak, hubungan dengan teman-teman kalau sama gue ya udahlah ya begini aja ya, pada ketemu tiap saat kita kan satu manajer, satu ras lumba-lumba gitu kan. Tapi kalau sama yang lain nih, sama teman-teman di A2 kan kemarin kita sempat bikin satu kolaborasi nyanyi bareng tuh sama anak-anak di A2. Menurut Ika hal-hal seperti itu apakah harus tetap ada atau memang apa ya istilahnya ada cara lain yang memang Ika lakukan untuk membina silaturahmi sama mereka? Kalau aku tuh apa ya, tipenya tuh orangnya kalau udah di rumah tuh mager keluar sih ya. Aku orang rumahan banget. Ya kan Tapi sekarang nggak harus dari ketemu juga, maksudnya di just masa WA sekarang ini atau Nah, dari kalau- sosmed dan lain-lain. kalau aku sih kayak ngerasa dekatnya sama siapa nih gitu. Aha. Pasti aku kayak yang misalnya komen di sosmed atau ngirim pesan pribadi gitu-gitu sih masih. Tapi nggak ada cara khusus karena emang apa susah ya kayak apa Zoom gitu. Yes. Nggak sih. Enggak sih. Nggak Aneh. sih. Oh, jadi caramu cuma begitu. Jadi ya mungkin secara keseluruhan sih memang kita Japri nggak aja paling japri doang ya. Nah, kita nggak punya momen maksudnya yang menyempatkan harus ketemu. Soalnya kayaknya tuh DA2 Cis, masa sih? Enggak lah. masa ya jujur. Enggak. Ya dua tuh semuanya sibuk anak-anak. Nah, ya lebih kan? ke sibuk Itu kan, lebih bukan lebih ke situ semuanya jadi artis. Emang ada yang jadi itu Rias Pengantin. Yes, tuh kan. Makanya gimana coba sekarang kita mau nemuin Diki. Bisnis, ya kan? Seorang Diki Rinadi sekarang jadi mua ternama di Jawa Tengah ya kan. Terus kan tuh ada yang jadi host ya kan. Lu udah berbagai macam. Ada Erna yang bisnis Bisnis ikan apa teri. dia? Oh itu Ernanya saya panggilin semua kalian. Ikan teri. Erna bisnis sambal ikan teri. Wow, dibeli ya. Silakan yang mau cari. Erna. Erna siapa? Cari sendiri. Aduh. Terus ini, apakah terus sekarang kalau untuk kemantapan hati yang memang benar-benar dari dalam dirinya Ika sendiri lebih mantap ke ngajar dulu atau memang mau nge-balance dua-duanya? Kalau aku kan kayak ngikutin alur apa yang Allah kasih, yang di depanku apa nih, ya udah aku jalanin. Jadi nanti kalau ada tawaran baru aku pikirin gitu. Misalnya ada tawaran pekerjaan apa, ya aku pikirin. Misalnya ada FTV, ayo gitu. Oh gitu. Oke. Ayo perlu casting gak sih? Oh enggak, Bu Linda, Pak Ekin. Bukan yang itu, Apaan, kalau yang untuk mana? film. Oh film mah pasti lah. Film kan, kalau film kan setahu aja ada karakter-karakter yang sudah dibuat sama penulis. Tapi kalau untuk di MKF Tuh kan Bu Linda, Pak Ekin, Bu Siwi, Oma. Kita loh Bu, ini kita menunggu FTV Bu. Maksud si FTV ya? ya makanya kan aku bilang mau main film. Kak, Kayaknya muka aku cocok jadi hantu deh. mungkin ya itu gara-gara lagu-lagu gue mau nanya, ini pengalaman pribadi lu. Eja pernah dengar selentingan bahwa after lo syuting lagu seperti Falak, ya kan? Seorang Ika Shakira pernah takut masuk kamar mandi selama 1 minggu. Iya apa enggak sih? Musik dari mana sih? Enggak tahu tuh, gue tahu loh kabar itu. Oh enggak ah. Masa? Aku emang penakut dari kecil sampai sekarang. Terus? Jadi emang takut. Jadi Bukan karena Falak. bukan
Tapi gue dengernya gara-gara itu lu semakin punya fobia, ketakutan gara-gara syuting si lagu Falak itu. Enggak, jadi emang aku penakut karena kalau penakut ini kan bawaan dari kecil. Di kampung tuh kan gelap, gelap, nggak ada lampu jalan. Lampunya tuh cuma yang 5 watt yang plentrong warna kuning itu. Nah, masuk kamar mandi tuh harus ditemenin gitu. Tapi kalau sekarang di Jakarta ya nggak gitu-gitu amat. Terus fakta kedua yang harus Eja tahu dari dirimu. Nama Ika Sugiyarti tiba-tiba harus berubah menjadi Ika Shakira. Eja pengen tahu dong, apa sih dasarnya? Apa lu tuh ngefans sama Shakira yang kribo itu? Wow. Atau memang lu punya nama angan-angan dari kecil? Gue pokoknya kalau udah gue terkenal gue mau pakai nama Ika Shakira. Jadi itu kayaknya sekarang aku pengen ganti lagi. Ganti apa dong? Ika Sugiyarti lagi. Oh, balik lagi. Sebenarnya bukan nggak bangga sama nama ya. Kenapa sih? Kayak nama misalnya di Instagram Ika Sugiyarti itu gimana sih kesannya menurutmu sendiri? Sebenarnya nggak apa-apa ya. Kan sama kayak Sugiarto, hampir kan. Jadi sama kayak Bunda Rita Sugiyarti. Jadi dulu tuh ceritanya aku sama Wisnu. Mbak Wiwi. Tahu deh gue sama orang itu. Ya. Apa ya namanya ya yang cocok ya? Ika bla bla bla. Udah Shakira aja Shakira. Jadi udah ngasal aja. Jadi cuman asal nyomot doang. Terus bisa ya. Iya lucu ya. Tapi bagus sih, menurut gue keren, bagus gitu loh kok yang kepikiran Ika Shakira. Nggak bagus sih menurutku, aneh setelah aku sadari kenapa harus ganti nama, kayak nggak bersyukur sama nama sendiri gitu. Tapi kan itu dilakukan sama banyak orang gitu loh. Iya sih. Semua orang hampir semua artis kan ada nama asli dan nama panggungnya. Mungkin itu jadi hoki lu sendiri kan ya? Iya nggak sih? Orang kita kan terkenalnya Reza DA, Ika DA. Jadi tapi sekarang kita taunya Ika Shakira dan saya akan menamakan Ika hari ini di bintang tamu saya adalah Ika Shakira. Bukan DA. DA sih. Ika Shakira DA. Oke deh. Jadi nggak jadi ganti nama nih. Nggak tahu deh. Jadi kalau mau ganti balik apa? Sugiyarti. Oh balik Sugiyarti, ya nggak ganti dong, itu balik nama berarti. Balik nama, pajak kali ya. Fakta terakhirnya Kak, aja mau nanya satu lagi. Lo kan sebenarnya lahir di Desa Delingau. Kok tahu sih? Tahu kan, saya itu Kayak semuanya reporter tahu. deh. Dari Desa Delingau, terus di sana punya berhektar-hektar lahan Sawah. Oh sawah ya kan? Punya berhektar-hektar sawah yang isinya semua pete. Loh? Bener apa enggak? Terus lu punya niat mau bikin bisnis asinan pete. Loh? Kamu reporter dari mana sih? Jadi ini ceritain dong itu masalah seperti itu. nggak cuma pete sih sama jengkol. Oh sama ya Allah, astagfirullahaladzim, yang wangi. Jadi yang bau-bau gitu. Yang wangi semuanya. Terus ibuku itu pedagang hasil bumi. Jadi ada ya kalau misalnya emang lagi musim pete, itu pete di rumah itu bisa minimal 5 karung yang gede. Terus kalau di jembrengin. Jadi lu pernah foto pakai pete kan? Waktu itu kan? Itu bisa setengah ruangan, bisa kayak setengah ruangan 3x3 meter itu isinya pete semua. Terus dikemanain? Dijual, emang pedagang kan itu. Supplier atau memang yang ibu turun sendiri jual? Yang supply dikirim maksudnya? Supplier ke pedagang, bukan supplier sih, ibu memang pedagang tapi kayak buat orang dijual lagi gitu loh. Jadi kayak pagi-pagi tuh udah habis gitu. Oh iya, berarti kan ya, berarti ibu jadi pemasoknya kan? Pemasok, iya. Okay. Jadi memang di rumah itu setiap hari tuh banyak dikirimin misalnya kacang, singkong, apa kangkung gitu, kayak semua sayuran tuh ada gitu. Ya Allah, sehat banget ya. Tapi makannya tetap di instan. Enggak. Aneh. Aku itu. Aneh loh. Oke, ini sekarang last question dari Eja. Dari tadi last. Enggak, tadi kan itu kan terakhir Fakta. untuk fakta. Ini iya. sekarang yang benar-benar pamungkasnya dari Eja. Eja pengen tahu dari statement dari seorang Ika Shakira. Definisi sukses menurut Ika Shakira itu apa? Sukses itu ketika kita bahagia. Just itu? Bahagia, kayak
kita mau ngelakuin apa kita bisa, cukup gitu loh. Oke. Kita misalnya kita berkecukupan dari segi materi, tapi kita nggak bahagia, itu nggak sukses sama sekali. Oke. Kita bahagia secara batinnya, tapi kita kayak mau beli ini, nggak ada, itu juga belum bahagia. Jadi bahagia itu sukses itu adalah ketika kita bahagia dan bisa melakukan semuanya dengan orang yang bisa membuat kita bahagia. Jadi bahagia itu belum sukses itu belum bahagia. Apa sih, Gimana dong? Gue bingung deh. Jadi gini, sukses itu, definisi sukses menurut aku itu kalau kita bahagia, kita bisa ngelakuin apa aja yang kita mau, itu bahagia. Kita bisa memiliki beberapa orang yang kita cintai dan mencintai kita dengan tulus, itu bahagia. Itu sudah ketemu belum itu orang yang mencintai? Keluarga, of course. Tapi Number one. belum ada lagi, kan kita harus punya pasangan. Nah itu si pasangan itu kemana itu ceritanya? Oh belum, masih cari ya? Nggak cari juga nunggu ya. Oke. Eja pokoknya secara pribadi Eja ngedoain buat seorang Ika, sahabat Eja dari awal Eja kenal Ika, tidak ada yang berubah sama sekali, bahkan semakin luar biasa. Itu yang Eja tangkap dari sosok Ika. Eja ngucapin terima kasih buat Ika karena hari ini udah banget. Gue juga seneng banget sebenarnya ini, ya kan? Seneng nggak sih pemirsa? Seneng kan? Best. Jadi kayak emang kita udah lama nggak ketemu. Jadi ini sarana pengen untuk makan bebek goreng lagi. gimana dong? Kita cuma berdua kan nggak ada biasanya. Danang, nggak ada Evi, nggak ada Irwan. Iya bener, harus ngampar gitu ya di bawah. Ngampar pakai nasinya dua lagi ya, terus Nggak, aku copot-copot. satu ya. Kamu yang 2. Eja 3. Pokoknya thank you banget buat Ika. Udah nyempetin waktunya hari ini. Eja sangat berterima kasih banget buat sharingnya, terus buat semua apa ya istilahnya statement Ika hari ini. Mudah-mudahan buat kalian semua subscribernya Reza Zakaria, Reza Talk bisa memberikan inspirasi buat kalian semua, dan apa yang Ika sampaikan tadi, perjalanan apa yang sudah dialami Ika bisa kalian ambil intisarinya, bisa kalian pikirkan, bisa bermanfaat buat kalian semua. Pokoknya Ika sehat selalu. Ya, Semoga pandemi ini cepat beres yo Kak. Terus aku undang off air meneh. Ayo Ayo buat semua subscribernya Aeja, jangan lupa kalau ada acara apapun, mau acara sekecil apapun, perayaan undang saya. Bawa saya ke acara kalian. Pasti akan menyenangkan dan meriah sekali. Amin. Pokoknya thank you sekali lagi, sampai jumpa di next episode. Buat kali ini Ika Syakira, dan untuk nextnya kalian akan bertemu sama orang-orang yang tidak kalah luar biasanya dari seorang Ika Syakira. All the best, sehat selalu buat kalian. Ciao, bye.